Recording in progress. Halo guys, kembali lagi bersama saya Lena Sofia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi aspek hukum dalam bisnis tentang hak-hak nasabah. Nah, pada slide pertama ini, saya akan memperkenalkan tentang istilah nasabah. Nasabah merupakan individu atau badan hukum yang menggunakan jasa atau layanan dari lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, koperasi, hingga lembaga pembiayaan. Status sebagai nasabah muncul ketika terjadi hubungan resmi, baik itu melalui pembukaan rekening, penandatanganan polis, maupun penggunaan produk dari keuangan tertentu. Lebih dari sekedar pelanggan, nasabah terikat pada sistem kepercayaan. Lembaga keuangan mengelola dana, data pribadi, serta kepentingan finansial nasabah. Sementara itu, nasabah mempercayakan sebagian keputusan keuangannya kepada lembaga tersebut. Karena itu, posisi nasabah memiliki dimensi hukum dan etika yang kuat. Nah, pada slide kedua ini ada tiga jenis nasabah dalam lembaga keuangan. Yang pertama dalam sektor perbankan disebut dengan nasabah penyimpanan dan nasabah debitur. Nah, pada lembaga asuransi ya, nasabah seringkali disebut sebagai pemegang polis. Sedangkan pada lembaga koperasi ya, nasabah itu dikenal sebagai anggota karena selain menggunakan layanan, mereka juga memiliki peran kepemilikan atau sebagai pemodal. Pada slide ketiga ada empat hak yang perlu diperoleh oleh seorang nasabah. Yang pertama, nasabah berhak untuk memperoleh informasi yang transparan dan akurat. Artinya, setiap biaya, risiko, serta konsekuensi dari suatu produk harus disampaikan secara terbuka. Kedua, nasabah berhak untuk memperoleh privasi dan keamanan data. Artinya, informasi identitas, transaksi, hingga riwayat keuangan tidak boleh disalahgunakan atau dibagikan tanpa dasar hukum yang sah. Yang ketiga, nasabah berhak untuk mendapatkan layanan yang adil, tidak mendapatkan diskriminasi. Artinya, penolakan layanan harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar berdasarkan asumsi sepihak saja. Dan yang terakhir, nasabah berhak untuk menyampaikan suara, mendapatkan pengakuan dan solusi yang tepat dari segala permasalahan di lembaga keuangan tersebut. Artinya, ketika terjadi kesalahan sistem, transaksi tertunda atau sengketa, nasabah berhak memperoleh mekanisme penyelesaian yang transparan. Pada slide keempat ini ada empat kewajiban yang perlu dipatuhi oleh seorang nasabah. Yang pertama, nasabah wajib untuk memberi data yang benar dan jelas. Artinya, kesalahan informasi dapat menimbulkan risiko baik bagi nasabah sendiri maupun lembaga keuangan terkait. Kedua, nasabah wajib mematuhi seluruh perjanjian yang tertulis eh, sejak nasabah itu masuk ke lembaga keuangan tersebut.
Artinya, ketentuan biaya, jadwal pembayaran, dan penggunaan produk harus sesuai dengan tujuan. Poin ketiga, nasabah wajib untuk memenuhi angsuran. Dalam konteks kredit, kewajiban membayar angsuran tepat waktu menjadi aspek yang krusial. Dan poin yang keempat, nasabah wajib untuk menjaga keamanan aksesibilitas, seperti PIN, kata sandi, ya, atau autentikasi lainnya. Kelalaian dalam menjaga data akses dapat berujung pada kerugian yang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan. Nah, slide kelima ini ada tiga lembaga yang wajib untuk melindungi nasabah atau memberikan perlindungan kepada nasabah. Yang pertama yaitu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau biasanya disebut dengan OJK. Nah, OJK ini memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan dan memastikan hak nasabah itu selalu terpenuhi. Regulasi ini mencakup kewajiban transparansi produk, penanganan pengaduan, serta sanksi bagi pelanggaran. Yang kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan dasar hukum bagi nasabah untuk menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat kelalaian atau praktik tidak adil. Nah, lembaga keuangan sendiri itu juga diwajibkan untuk memiliki unit layanan pengaduan sebagai jalur penyelesaian awal. Nah, dari beberapa slide yang telah dijelaskan tadi, kesimpulannya bahwa nasabah merupakan inti dari seluruh aktivitas lembaga keuangan. Status ini membawa hak untuk mendapatkan layanan yang aman, adil, dan transparan, sekaligus kewajiban untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Memahami pengertian jenis hak dan kewajiban nasabah membantu menciptakan hubungan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi dan kesadaran bersama, perlindungan nasabah bukan sekedar hanya formalitas, tetapi menjadi praktik nyata dalam setiap transaksi. Oke, sekian dari materi yang telah saya presentasikan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini.